Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Taufik di channel Tar 33. Ya, jadi ini daily ride sebenarnya. Gue lagi hari Sabtu. Ini lagi OTW dari rumah mau ke Mangga 2. Lagi ada urusan. Jadi mumpung lagi nggak ada video juga, jadi gue rekam juga buat daily ride. Jadi di kesempatan daily ride kali ini, sambil mau cerita-cerita aja, sharing aja bagaimana penggunaan gue setelah pakai Duk selama 4000 km. Ya, jadi daripada daily ride-nya nggak ada topik pembicaraan ya. Nah, yang pertama jelas posisi berkendaranya. Tapi ini sekali lagi subjektif ya, maksudnya di gua nyaman belum tentu di kalian nyaman, ya kan? Nah, gua tuh sebenarnya juga nggak gitu suka yang terlalu nyaman ya, maksudnya yang terlalu comfy kayak misalnya kayak cruiser gitu ya, kayak Harley gitu, atau kayak Matic gitu. Itu kan nyaman banget ya duduknya, maksudnya posisi duduk di meja makan lah istilahnya gitu kan. Nah, nyamannya gue tuh nggak kayak gitu. Gue kalau kayak gitu malah pegel. Nah, ini menurut gue lumayan rada nyaman. Soalnya kenapa? Satu, yang paling enak itu stangnya dekat. Posisi stangnya sangat dekat dengan pengendara ya, nggak jauh. Terus nyamannya gue itu kaki itu nggak siku ke depan gitu ya, maksudnya kaki sama pantat tuh hampir sejajar. Jadi kaki gue tuh gak ke belakang. Ya kan saya lagi beda orang, beda postur, beda nyaman ya. Satu yang positifnya itu nyaman ya bagi gua. Nah, yang kedua iyalah torsi. Wah, ya, kayak gua mau nyalip mobil kayak wah, langsung jalan. Walaupun tadi rada gua narik gasnya pelan-pelan ya. Torsinya ajib. Jadi kadang-kadang kan kalau kita mau nyalip mobil gitu ya, momennya kan tertentu gitu ya. Maksudnya kalau kita telat dikit bisa jadi bahaya gitu kan. Misalnya gapnya jadi rapet atau segala macam, atau mobil dari depan keburu datang gitu kan. Nah, pakai ini bebas tuh ya. Maksudnya kayak nggak perlu khawatir gitu loh. Kayak motornya pasti nyampe gitu. Istilahnya kalau nyalip tuh dimana kita butuh torsi langsung ada, mau di gigi berapapun tuh ada. Beda banget sama motor gue sebelumnya, sama GSX Nero. Nero tuh bener-bener power bandnya harus di atas 6000 baru ada. Baru torsinya, itu pun torsinya nggak segila ini gitu. Jadi kalau ini bener-bener deh, kalau nyalip tuh wah enak banget. Terus di selain enaknya itu torsinya seru cuy, gila. Kayak kita kalau saatnya mau ugal tuh maksudnya agak agresif gitu ya nyalipnya ya. Itu motornya mampu gitu, jadi happy bawanya. Nah, mungkin yang ketiga gesit kali ya. Tuh, wow, gesit sekali motornya. Wah, ada lubang kap. Jadi itu yang plusnya. Lincahnya tuh mungkin karena itu ya, mungkin karena satu posisi berkendara, terus sama dua motornya tinggi, jadi kesannya lincah gitu. Padahal mah sebenarnya kalau secara teori sama GSX yang bannya kecil harusnya lebih lincahan GSX gitu ya, harusnya secara teori. Cuman karena geometri motornya ya, dan mungkin ya motor nekat lah ya, dan mungkin motor KTM dan entengnya itu, jadi sangat lincah. Karena enteng ini motor sebenarnya gampang, banyak banget yang underestimate di jalan gitu ya. Soalnya kayak ya iyalah cuma 2,5 1 silinder gitu. Sekarang kan zaman 2 silinder gitu ya. Banyak yang underestimate di jalan tuh. Jadi banyak yang lumayan istilahnya nantang gitu ya, kayak nantang mau ngebut gitu ya. Ketika apalagi ketika ada yang nantengin gitu, terus gue lagi moodnya lagi enak ya, gue layanin kan. Rata-rata tuh pada keok. Contoh yang keok tuh misalnya kayak Ninja 250 Fi yang 2 silinder, apalagi yang 1 silinder. Terus
Terakhir tuh MT25 juga keok. Masalahnya satu silinder gini top speednya 165 km/h cuy. 165 km/h speedo di sini itu kayak sama kayak GPS. Jadi kalau kita di speedometer Jepang ya mungkin 165 itu di Jepang 170, 180 gitu. Which is kayaknya cuma motor sport doang yang bisa segitu kalau di motor Jepang. Nah makanya banyak yang underestimate nih motor. Jadi begitu kita menang, maksudnya begitu kita lebih mantep, happy gitu loh. Apa lagi ya yang seru pas kalau pakai Duke itu? Oh iya mungkin mungkin karena motornya beda ya di jalan. Terus ini kan tinggi banget ya, tinggi itu latihan. Udah gitu gue tingginya juga lumayan 175 gitu ya. Jadi gue jarak pandang ke depannya tuh bagus dan orang-orang pada minggir cuy. Mungkin kadang ngeliat, wih motornya gede, tinggi, orangnya gede gitu kan, kayak kelihatan gede gitu karena motor tinggi gitu. Jadi pada minggir cuy. Terus sama mungkin yang seru terakhirnya ya motornya jarang di jalan. Jadi ya kalau yang punya jiwa narsisisme pasti akan senang pakai motor ini. Yang paling sering tuh kalau gua ke parkiran nih, entah parkiran warnet, Indomaret, apa segala macam, itu hampir pasti tukang parkirnya notice kayak wah motor apa bang gitu, motor apaan nih katanya, KTM. Oh KTM dari mana? Dari Eropa. Oh tapi begini sih di India. Oh nehi gitu. Ya jadi ada keseruannya lah, maksudnya nggak monoton hidup lu gitu. Nah mungkin itu sih ya kelebihannya ya sejauh ini. Sama oh iya satu lagi lah mungkin kelebihannya, ini motor lumayan rada irit sih. Cuma gue ngomong irit, gue nggak bandingin sama Beat ya atau Vario gitu ya, mungkin ya pasti kalah gitu. Cuma ini motor kan torsinya gede, jadi gue kayak gini jalan tuh, liatin 54 km per liter, 70 tuh lu liatin 80. Oh. Cari motor matic yang bisa 80 km per liter ya, kita gigi 6 terus cruising ya. Tuh 72, 60. Aduh ini jangan pada ngalangin dong, nggak bisa eco riding jadinya. Nah tuh kalau kita keep rolling speednya just gigi 6 gitu ya, RPM nya rendah tuh 68 cuy, berarti deh 60, 70, 60. Nah, kalau lo mau ngirit banget bisa banget pakai ini. Ya kalau gua tarik dikit ya emang ya bisa 20 sih. Jadi tergantung emosi lah, maksudnya tergantung tangan. Kalau lo mau irit bisa irit, tapi kalau mau boros ya bisa banget gitu. Sekarang kita ngomong kekurangan. Nah kekurangannya satu, sangat ironis sebenarnya. Tadi kan gue udah bilang kehariannya tuh sangat enak. Ironisnya ketika ini motor enak untuk harian, tapi lumayan rada rewel cuy. Wah rewel gimana bang, takut mogok gitu ya? Enggak sih, motornya nggak bakal mogok atau gimana gitu ya, bukan kayak motor yang gampang mati atau gimana, enggak. Tapi contohnya deh gini, kayak sebelumnya gue sempet bermasalah di kop busi ya. Kop businya tuh kalau kena hujan, terutama hujannya deras gitu ya, terus apa namanya air udah mengalir masuk ke kop busi gitu ya, motornya mati cuy. Tapi kalau ya awal-awal gue panik kan, cuman setelah itu gue tahu kalau itu ternyata masuk ke kop busi kan. Nah caranya gampang, tinggal buka kop businya, istirahat bentar, kan mesinnya lagi panas, jadi kan menguap dulu tuh. Nah udah menguap, udah motornya nyala lagi normal. Tapi ada concern kayak gitunya gitu loh, maksudnya
Kan namanya motor kan dipakainya outdoor ya, masa kena hujan mati gitu kan. Kayak what the fuck gitu. Tanggup dulu flyover. Wah, seru emang nih motor. Udah enak-enak nih motornya, performanya segala macem. Dipakai hujan-hujanan mati. Tapi itu easy fix sih. Kayak ini gua ke PMWG aja kemarin, mereka pun nggak punya solusinya ternyata. Mereka pikir kombusinya kendor atau udah jelek gitu. Ternyata begitu cek masih bagus. Jadi ya solusinya cuman di selotipin pakai selotip hitam yang elektronik gitu loh. Selotip hitam buat gulung kabel listrik gitu. Udah deh. Hujan-hujan aman langsung sekarang. Kayak mengkocak gitu ya. Terus sama yang kedua, yang malesnya itu ya gue nggak tahu ya, ini karena mungkin kan gue motornya second, terus gue udah pakai 4.000 dan sekarang kilometernya tuh udah 27.000. Jadi gimana ya, maksudnya rada memaklumi juga gitu kalau ada aja part yang lumayan udah harus ganti gitu ya. Nah di kasus gue ini itu idle sensornya alias solenoidnya tuh itunya rada ngadat tuh. Jadi tapi sekali lagi ngadatnya tuh ada triknya cuy, maksudnya bukan ngadat yang sampai rusak terus harus ganti gitu ya, enggak. Jadi triknya kalau gue baru nyalain mesin itu harus gue panasinnya tuh ngegas sedikit gitu sampai 3000 rpm, 4000. Tapi ngegasnya kayak kalau lo tahu kalau MotoGP ya, kalau lagi dipanasin motornya tuh kan digeber-geber dikit. Nah kurang lebih kayak gitu. Kalau gue kayak gituin, idle sensornya normal. Motor nggak mati-mati. Tapi kalau nggak gue gituin, gue diemin aja sebentar mati tuh motornya. Jadi ada masalah yang pakai trik-trik gitulah. Ada kocak emang, maksudnya. Harusnya nggak gitu. Sebab gue malas ganti juga sih, gantinya mahal soalnya. Nah langsung ke minus ketiga ya, spare partnya relatif rada mahal. Sebenarnya gini sih, sebenarnya kalau lu pinter nyari barangnya harusnya nggak mahal ya. Cuma nih karena di Indonesia itu yang pakai KTM jarang, dealernya jarang, tokonya jarang, nyari spare partnya juga jarang tempatnya. Jadi banyak oknum gitu loh, maksudnya kayak anggap contoh MWG deh. MWG kan di Jakarta istilahnya salah satu yang dealer yang paling lengkap lah, underdealnya gitu ya. Gue nggak bilang mahal ya, cuman gue bilang paling lengkap gitu. Tapi dia bisa, karena dia paling lengkap, jadi dia punya privilege untuk ngatur harganya sesuai yang dia mau gitu. Ya gue nggak bilang MWG mahal ya, cuman bisa aja gini, misalnya kayak harga idle sensor misalnya harganya cuma 400.000 gitu ya. Tapi karena dia penjual tunggal, ya dia fine-fine aja jual itu jadi 800.000 gitu, 2 kali lipat ya, which is nggak salah gitu kan. Nah cuman itu, jadi gampang kena digoreng atau kena ditipu atau di apa ya ngomongnya ya, gampang kena dicuanin orang, soalnya emang nyarinya susah gitu. Jadi begitu ada, kita rela aja bayar mahal gitu, padahal itu sebenarnya kemahalan gitu kan. Ya kayak gitu minusnya yang ketiga. Terus minusnya apa lagi? Udah sih minusnya itu doang kalau buat harian mah ya. Ini omongannya udah habis sih. Kira-kira gua 4.000 km gitulah pengalamannya ya, harian ya. Kalau di sirkuit beda cerita. Ntar mungkin untuk video lain ya, kalau yang di sirkuit, video selanjutnya mungkin.
kalau pakai harian gini concernnya cari parkir susah karena gapnya gede, motornya lebar, stangnya. Jadi kira-kira itu aja guys videonya. Ya guys, itu aja dari gue. Gue Taufik dari T33 undur diri. Yang mau tanya silahkan komen di bawah. Yang baru mampir jangan lupa subscribe. Gue Taufik undur diri. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah.